Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat bisnis model kanvas dari Alexander Osterwalder, kita akan lihat ya, bagian tengah itu kan value, bagian sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat begini, sebelah kanan itu kan, atau berarti sebelah ini ya, itu ada market, reprofiling dari market itu. Di bagian bawahnya kan ada revenue stream. Di bagian sebelahnya, sebelah kiri kita kalau kita menghadap itu ada cost structure. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sebuah BMC model bisnis, kita itu bisa memulai dari tengah, memulai dari value, kita cari marketnya, atau kita reprofiling market lalu kita cari value yang cocok. Nah, dalam sebuah operasi bisnis, kita bisa berangkat dari revenue streamnya. Apa saja pilar-pilar pemasukan yang akan kita kelola atau yang akan kita hasilkan. Dari mana saja pilar-pilar pemasukan keuangan kita, pendapatan kita sehari-hari dari mana saja. Nah, atau kalau dari apotek itu dari apa saja. Kalau saya dulu misalnya dari pelayanan berapa, dari penjualan berapa, pelayanan nanti ada home care berapa, pelayanan on the spot di sini berapa, konselingnya. Kemudian dari produknya itu produk mana, Pareto kan ABC atau VEN. Nah, terus itu pilar-pilar masukan. Oh, alkesnya mau dibedain boleh, atau obat-obat herbalnya mau dibedain boleh, atau produk-produk konsiasi mau dipisahkan, oke. Nah, terus kalau misalnya kita stuck di situ, udah sulit nih untuk melakukan suatu product development, atau kita repot melakukan market development karena perizinan, atau perizinan oke sebenarnya, tapi untuk mendapatkan market yang baru kita perlu ada SDM yang baru, menimbulkan cost yang baru. Nah, disitulah kemudian yang kita kelola pertama kali itu adalah cost structure-nya, agar kita bisa beroperasi dalam biaya yang rendah. Nah, kita petani itu kita karakterisasi biaya-biaya apa saja yang muncul. Nah, biaya apa saja yang muncul dalam sebuah operasi bisnis kita. Nah, dengan begitu kita bisa cek bagian mana yang fixed cost dan bagian mana yang variable cost. Bagian mana yang kemudian justru biaya itu bisa kita alihkan, bisa switching cost, bisa kita ubah. Mungkin tentu yang kita ubah adalah dari fixed cost menjadi variable cost, atau yang awalnya variable cost biaya kita dialihkan menjadi biaya yang dikelola oleh pasien. Contohnya begitu. Nah, dengan begitu insya Allah kita bisa melakukan punya spare untuk berinovasi gitu ya, insya Allah begitu. Karena kalau kita tidak beroperasi dalam biaya rendah, untuk melakukan fokus atau melakukan diferensiasi ya, 3 strategi generic quarter ya, cost structure-nya di kill, dibunuh, dikurangi, diefisiensi, baru kemudian kita bisa melakukan fokus ataupun diferensiasi. Semoga bermanfaat.